Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 921. Kulit Luke Serai memburuk mendengar kata-kata itu. Meskipun dia adalah pangeran dari keluarga Serai, dia masih tidak berani menyerang pada kesempatan ini. Dia hanya bisa memelototi Rowan Juan sebelum berjalan keluar. Tuan-tuan, aku tahu dua orang ini. Tapi mereka pasti bukan temanku. Aku tidak akan berteman dengan sampah seperti itu. Biasanya, dia akan tetap membela Yuna. Namun, karena Yuna dan Harvey telah berkumpul sekarang, bagaimana dia bisa menyanjung mereka? Sementara itu, para tamu semua fokus pada Harvey. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Komandan Pertama Bakwood, Yul Graham, telah memasuki venue. Sekretarisnya pergi ke Bakwood High School bersama Yul hari ini, jadi dia mengenali Harvey hanya dengan satu pandangan. Dia berkata dengan suara rendah. Tuan Yul, sepertinya ada kesalahpahaman. Identitas Tuan York tidak sesederhana itu. Saya pikir saya harus pergi dan menjelaskan. Yul melambaikan tangannya, ekspresinya sedikit serius. Setelah beberapa saat, dia menjawab perlahan. Jangan lakukan apapun untuk saat ini. Tunggu sampai situasinya tidak terkendali. Sekretaris itu tampak terkejut. Dia tidak tahu persis apa identitas sebenarnya Tuan York itu. Namun, bahkan sekretaris Komandan Pertama Southlight datang karena dia. Orang seperti itu pasti seseorang yang mulia. Dia pasti jagoan. Dia dalam masalah sekarang. Bukankah seharusnya mereka membantunya menyelesaikannya? Yul sepertinya tidak keberatan. Seorang sekretaris belaka tidak akan bisa memahami pikirannya saat ini. Selama bertahun-tahun, posisinya sebagai komandan pertama di Bakwood selalu goyah. Keluarga kelas 1, keluarga Serai, selalu ingin mempromosikan orang lain untuk menggantikannya. Kandidat sebelumnya adalah Rain Jackson. Meskipun, dia mungkin ditahan untuk beberapa waktu karena insiden sebelumnya hari ini. Keberadaan keluarga Serai seperti bom waktu bagi Yul. Bahkan dengan posisinya sebagai komandan pertama Bakwood, itu tidak bisa menjamin bahwa dia bisa menangani keluarga Serai sepenuhnya. Ditambah lagi, Pangeran Serai sedang dalam masalah sekarang. Yul senang melihat hal seperti itu terjadi. Ini tentu merupakan kesempatan emas yang turun dari langit baginya, yang telah lama berkecimpung di pemerintahan. Yul tidak melangkah maju. Sebaliknya, dia mundur beberapa langkah ke belakang dan bersembunyi di bawah bayangan lampu di aula. Dengan Pangeran Serai untuk kesaksian, aku pikir aku tidak perlu memverifikasi identitasmu kan? Mau keluar sendiri? Atau apakah kamu ingin aku membantumu? Kepala keamanan itu dingin. Dia tidak peduli dengan Rowan Juan, gadis tolol itu. Meskipun demikian, dia masih harus menganggap serius Luke Serai. Harvey mengabaikan kepala keamanan dan menatap Luke dengan acuh tak acuh. Dia berkata, Luke, tidak ada hubungan di antara kita. Masalah ini sekarang juga tidak ada hubungannya denganmu. Apakah kau masih akan ikut campur? Tentu saja, itu bukan urusanku. Aku hanya berpikir bahwa menantu yang menumpang, yang hanya tahu untuk menipu seorang wanita tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan ilmiah kelas atas seperti itu. Luke melipat tangannya. Orang-orang yang hadir semuanya adalah tokoh terkenal dan tokoh besar dari Southlight dan komunitas pendidikan Bakwood. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini. Penampilanmu telah menodai suasana akademik di sini. Ini adalah dosa besar. Luke menarik tangan kanannya dan membuat gerakan mengipasi di depan hidungnya saat dia berbicara, terlihat jijik. Tindakannya meremehkan Harvey, tetapi pada saat yang sama, itu juga menyanjung para tamu di aula. Semua orang tersenyum mendengar kata-katanya. Diakui oleh Luke sudah cukup untuk menunjukkan bahwa mereka adalah elit. Inilah hasil yang diinginkan Luke. Menginjak-injak sampah, sambil mendapatkan banyak koneksi pada saat yang bersamaan. Itu benar-benar murah. Bab 922. Pangeran Serai, orang luar mengatakan bahwa kamu selalu sombong karena kamu masih muda.
Sepertinya kamu sudah memiliki karisma Prince York. Kamu lahir di era yang salah. Jika kamu memasuki masyarakat 3 tahun sebelumnya, maka Prince York tidak punya urusan di Bakwood. Ya, tampaknya dunia luar telah melebih-lebihkan kemampuan Prince York. Sebenarnya, kamulah yang muda dan sukses. Kerumunan di sekitar juga mulai memuji Luke. Bagaimanapun, Luke memang menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Secara alami, mereka harus membalas budi. Adapun perbandingan dengan Prince York, ini cukup normal. Bagaimanapun, Prince York adalah orang nomor 1 di Southlight. Mendengarkan orang-orang ini membandingkan dirinya dengan Prince York yang legendaris, Luke tidak bisa tidak merasa puas. Dibandingkan dengan Prince York adalah kehormatan tertinggi di Southlight. Bukankah Leon Silva mengklaim dia yang paling dekat dengan Prince York saat itu? Tuan-tuan, berhentilah menyanjungku terlalu banyak. Aku tahu betul seberapa besar bakatku. Luke memiliki ekspresi rendah hati di wajahnya. Aku tidak memiliki kemampuan hebat lainnya, tapi aku sangat pandai membersihkan sampah. Tawa datang dari sekitar setelah mendengar ini, mata Luke tertuju pada Harvey. Dia berkata dengan dingin. Keluar, kau tidak pantas berada di sini. Luke, jangan terlalu kejam. Kami punya undangan. Yuna sangat marah. Luke sengaja menargetkan mereka. Luke mencibir. Undangan. Ketua Bakwood High School berasal dari keluarga serai. Kau pasti telah mencuri undangan darinya kan? Beraninya kau mencuri barang-barang dari keluarga serai. Bu Yuna, jika kau tidak memberiku penjelasan sekarang, kau akan menyesal. Saat dia berbicara, Luke mendekati Yuna. Wajah Yuna menjadi sedikit pucat. Namun, Harvey sudah melangkah maju dan berdiri di depannya sebelum dia bisa bergerak. Yuna tercengang sejenak dan menjadi linglung sesaat. Melihat Harvey berani menghalangi jalannya, Luke menggeram. Harvey, kau ingin mati. Aku pikir kata-kata itu lebih cocok untukmu. Harvey menjawab dengan acuh tak acuh. Luke marah dan mengutuk. Awalnya aku ingin mencari tahu lebih banyak tentang identitasmu sebelum menghancurkan seluruh keluargamu. Tapi sekarang, kupikir aku akan membunuhmu dulu. Tepat setelah itu, Luke menamparkan wajah Harvey dengan keras. Mereka yang menyaksikan adegan ini menggelengkan kepala dan menghela nafas. Bagi mereka, mereka menganggap Harvey tidak tahu berterima kasih. Keamanan telah memintamu untuk pergi keluar lagi dan lagi. Tidak bisakah kau keluar dengan patuh? Apakah kau harus menunggu sampai Pangeran Serai mengambil tindakan, dan baru setelah itu kau bersedia keluar dengan menyedihkan? Bukankah dia orang yang sangat menyedihkan? Namun, Harvey menghindari tamparan yang diarahkan padanya dengan mudah. Dia kemudian dengan cepat membalas dengan memberikan pukulan backhand kepada Luke. Tamparan. Sebuah suara keras mengikuti. Luke menutupi wajahnya dan mundur, terhuyung-huyung. Dia jatuh ke tanah, merasa pusing. Tamparan Harvey membuatnya terkejut. Kau. Beraninya kau memukulku. Bahkan ayahku belum pernah memukulku sebelumnya. Tepat saat ini, Luke benar-benar marah. Dia adalah pewaris yang ditunjuk dari keluarga serai sejak dia masih kecil. Ketika dia tumbuh dewasa, dia telah dinobatkan sebagai Pangeran Serai. Dialah yang menginjak orang lain. Namun, hari ini seseorang berani memprovokasi dia. Harvey menamparnya di depan begitu banyak mata yang menonton. Dia berdiri, gemetar, sambil menutupi wajahnya. Dia mendesis dingin. Tidak peduli siapa kau, aku pasti akan menghancurkanmu hari ini. Bab 923. Rowan Juan, yang berada di sela-sela, menganggap semuanya sangat menarik. Dia tidak pernah berpikir bahwa hal-hal akan mencapai titik ini. Beraninya kekasih Yuna yang genit itu memukul Luke Serai. Dia meminta kematian. Sekarang, situasinya telah meningkat sejauh ini. Bukan hanya pria ini yang akan mati, tetapi Yuna juga akan berakhir sama buruknya. Lagi pula, Luke tidak ramah seperti kelihatannya. Kau siapa? Beraninya kau memukul Pangeran Serai. Rowan berlari ke sisi Luke dengan tatapan khawatir. Dia menunjuk dengan marah pada Harvey dan mengutuk. Apakah kau tahu siapa dia? Apakah kau tahu statusnya?
Diam-diam, dia berharap keadaan akan menjadi lebih buruk. Mata Luke sedingin es. Baginya, penampilan orang-orang di sekitarnya semuanya adalah ejekan. Mereka semua mengejeknya. Pemikirannya mulai memudar. Saat ini, dia tidak sabar untuk membantai Harvey. Para penjaga keamanan tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Harvey akan berani memukul Luke, bahkan sampai menamparkan Luke. Bukan hanya karena dia telah memukul Luke. Apa yang dia lakukan adalah aib besar bagi seluruh keluarga Shrey. Beberapa penjaga keamanan bergegas maju, ingin menaklukkan Harvey. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari samping. Apa yang sedang kau lakukan? Komandan pertama di Bakwood, Yul Graham, terlambat datang. Waktunya sempurna. Luke tidak hanya menyinggung Harvey, tetapi dia juga memperburuk kontradiksi antara Shrey dan Harvey. Yang paling penting, bagi Yul untuk maju pada saat seperti itu, kedua belah pihak akan berutang budi padanya di masa depan. Tuan Yul. Tatapan semua orang dengan cepat jatuh padanya. Dalam beberapa detik, mereka semua membungkuk padanya. Komandan pertama memiliki kedudukan tertinggi di antara semua orang yang hadir. Luke berjalan ke kepala keamanan di tengah salam, mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Kepala keamanan itu ketakutan. Dia tidak pernah menduga bahwa Yul akan campur tangan dalam masalah ini. Dia berbisik. Maaf, Tuan Yul. Ini adalah kesalahanku. Keduanya datang dengan kartu undangan, mengklaim bahwa salah satunya adalah kepala sekolah Bakwood High School. Membiarkan mereka masuk adalah salahku. Sekretaris Yul melirik atasannya. Kemudian dia berkata kepada kepala keamanan. Nona Yuna memang kepala sekolah Bakwood High School. Dia baru saja mengambil posisi sore ini. Adapun Tuan York, dia adalah tamu terhormat Tuan Yul. Meskipun dia tidak memiliki undangan, dia pasti memenuhi syarat untuk menghadiri pertemuan ilmiah hari ini. Atau harus dikatakan bahwa kedatangannya telah menghiasi pertemuan hari ini. Apa? Apakah dia kepala sekolahnya? Semua orang yang hadir tersentak mendengarnya. Bakwood High School adalah sekolah menengah terbaik di Bakwood, bahkan di Southlight. Banyak anak-anak generasi kedua dan ketiga dari masyarakat kelas atas yang belajar di sana. Koneksi yang dapat diperoleh seseorang dengan menjadi kepala sekolah Bakwood High School berada di luar imajinasi. Dengan kata lain, Yuna akan menjadi anggota elit Bakwood mulai hari ini. Kepala keamanan tercengang. Apakah dia kepala sekolah? Dia tidak punya hak untuk memintanya pergi. Pada saat ini, dia bersyukur bahwa dia tidak melakukan apa-apa sekarang. Kalau tidak, dia akan menghadapi akhir yang benar-benar menyedihkan. Sementara itu, Rowan Juan tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Yuna telah menjadi kepala sekolah Bakwood High School. Bukankah Yuna hanya seorang guru wali kelas belaka? Dikatakan juga bahwa dia sering diganggu oleh pejabat senior lainnya di sekolah. Kenapa dia tiba-tiba menjadi kepala sekolah? Pernyataan ini dibuat oleh Yul Graham, komandan pertama Bakwood. Dengan demikian, tidak ada yang akan mempertanyakannya. Bab 924. Tuan Yul, aku tidak peduli apakah undangan mereka nyata atau tidak, atau apapun statusnya. Karena mereka berani memukulku, mereka berhutang penjelasan padaku. Seru Luke Shrey dengan marah. Yul menyipitkan matanya ke arah Luke dan menjawab dengan acuh tak acuh. Pangeran Shrey, aku khawatir kau masih tidak tahu siapa yang berdiri di depanmu. Aku beritahu padamu. Dia orang yang mulia yang bahkan aku, Yul Graham, harus menghormati. Aku tahu apa yang terjadi. Kau memulai seluruh kekacauan. Kau layak dipukul. Aku mendorongmu untuk berlutut sekarang juga meminta maaf kepada Tuan York. Jika tidak, kau akan menyesalinya. Sambil berkata demikian, Yul mengangguk hormat ke arah Harvey dan pergi untuk menyapa Harvey. Pemandangan itu mengejutkan setiap orang di aula. Bahkan Yul Graham sangat menghormati Harvey. Siapa pemuda ini? Yul Graham. Apa maksudmu? Kau pikir kau bisa menginjak-injak seluruh keluarga Shrey hanya karena kau komandan pertama Bakwood? Biarkan aku memperingatkanmu. Hanya beberapa patah kata dari kami, keluarga Shrey, kau akan diseret turun dari posisimu.
Luke tampak murung. Tidak ada yang pernah berani membuatnya berlutut. Bahkan Quinton York di masa jayanya telah memperlakukan Luke dengan setara. Berlutut. Satu kata ini, yang diucapkan oleh Yul, benar-benar membuat Luke marah. Karena Pangeran Serai menolak untuk berlutut, maka aku akan memanggil James Serai, kepala keluarga Serai. Aku harap keluarga Serai akan sekuat dirimu saat itu. Yul tersenyum. Ini adalah tujuannya. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor James. James, pangeranmu membuat masalah di pertemuan ilmiah. Kata Yul acuh tak acuh. Silakan datang dan tangani dia sendiri. Di sisi lain telepon, James tersenyum dan berkata, bagaimana anak kita bisa membuat masalah di acara mewah seperti itu? Karena kamu sudah bertemu dengannya, Tuan Yul, beri dia pelajaran untukku. Atau apakah dia memiliki keberanian untuk tidak patuh? Kepala Serai, kamu mungkin tidak tahu seberapa serius masalah ini. Aku pikir kamu sebaiknya datang ke sini sendiri. Suara Yul sedingin es. Di Serai Manor, James Serai mengerutkan kening. Keluarga Serai mengadakan pertemuan klan untuk membahas masalah yang terjadi di Buckwood High School sore sebelumnya. Menurut jadwal mereka, Luke seharusnya kembali setelah muncul sebentar di pertemuan ilmiah. Namun, dari kata-kata Yul, sepertinya Luke telah menyebabkan semacam masalah di sana. Tuan Yul, ada beberapa hal yang tidak perlu kamu permasalahkan. Jika kami menunjukkan rasa hormat, kamu adalah orang pertama di Buckwood. James berkata dengan dingin. Jika kita tidak, yah, apakah kamu tidak tahu apa nilai identitasmu? Bagi James, status komandan pertama di Buckwood tentu saja tidak bisa menekannya. Yul tersenyum. Sikap James persis seperti yang ingin dia lihat. Kepala Serai, aku memintamu dengan baik sekarang. Kata Yul acuh tak acuh. Pangeranmu telah menyinggung Tuan York sore ini. Aku menyuruhnya berlutut dan meminta maaf, tapi dia menolak. Karenanya, aku tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Tuan York. Maksudmu orang yang muncul sore ini? James segera berdiri, ekspresinya berubah drastis. Keluarga Serai masih mendiskusikan bagaimana menyelesaikan masalah ini sore ini. Mereka mencoba menebak apa sebenarnya identitas Tuan York itu. Namun, sekarang, Luke telah menyinggung pria ini. Sebelum James bisa melanjutkan berbicara, Yul sudah menutup telepon. Di Serai Manor, kulit James menjadi sangat mengerikan. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata, aku akan pergi menemui Tuan York secara langsung. Aku akan melihat pria macam apa dia. Hubungi Tuan Muda Stephen York dan Pangeran Leo sekaligus. Aku pikir Tuan York ini kemungkinan adalah perwakilan Prince York. Bab 925. Pada pertemuan ilmiah, Yul Graham menutup teleponnya. Dia memandang Luke Serai dan berkata dengan acuh tak acuh. Kepala keluargamu akan segera datang. Aku harap kau akan menjadi keras kepala sepertimu sekarang, nanti. Luke mencibir. Tidak hanya keluarga Serai yang merupakan keluarga kelas 1 di Buckwood, tetapi mereka juga bersekutu dengan 3 keluarga kelas 1 lainnya. Siapa yang tidak takut dengan keluarga yang begitu kuat? Dia akan menunggu sampai kepala keluarga tiba. Kemudian, dia akan membuat Harvey berlutut dan merangkak. Ditambah lagi, dia akan memastikan bahwa hari ini adalah hari terakhir Yul tetap menjadi komandan pertama di Buckwood. Para tamu menyaksikan adegan ini saat mereka saling bertukar pandang dengan rasa ingin tahu. Kepala keluarga Serai, James Serai, juga datang ke sini karena masalah sepele. Tampaknya acara hari ini ditakdirkan untuk menembus langit. Setelah Yul selesai menangani masalah ini, dia berjalan ke Harvey, mencondongkan tubuh ke depan, dan berkata, Tuan York, maaf aku terlambat. Jika aku tiba beberapa menit lebih awal, maka semua ini tidak akan terjadi. Harvey tersenyum acuh tak acuh. Jika kamu benar-benar terlambat, maka tidak apa-apa. Aku khawatir beberapa orang telah tiba sejak lama, tetapi malah memilih untuk menonton dari samping dan masuk pada waktu yang paling tepat. Tuan Yul, kamu bukan orang seperti ini kan? Meskipun Harvey tersenyum, tidak ada sedikit pun humor di wajahnya.
Bahkan Yul, yang merupakan komandan pertama Bakut, berkeringat dingin setelah mendengar ini. Dia merasa seolah-olah dia sedang menghadapi atasannya. Dia menekan kepanikan di hatinya dan memaksa dirinya untuk tersenyum. Ya, aku terlambat. Tolong jangan salah paham, Tuan York. Aku pasti akan memperlakukan masalahmu dengan sangat penting ketika aku menanganinya. Harvey tertawa. Ketika dia melihat Yul membuat Luke berlutut, dia langsung mengerti niat Yul. Ada banyak perselisihan antara keluarga Serai dan Yul Graham. Karena itu, Yul ingin menggunakan Harvey untuk berurusan dengan keluarga Serai. Harvey hanya bisa mengatakan bahwa ide dan metode Yul cukup mengesankan. Idemu tidak buruk. Tidak heran kamu dipromosikan ke posisi ini. Tetapi apakah kamu sudah memikirkan konsekuensi menggunakanku sebagai alatmu? Harvey menepuk pundak Yul. Yul selalu membual tentang tetap tenang dan tidak pernah takut akan kesulitan, tetapi sekarang wajahnya menjadi agak pucat. Dia tahu bahwa status Tuan York terlalu tinggi. Terlalu tinggi, sehingga dia tidak berani menebak atau membayangkannya. Dia menyesali tindakannya sekarang, tetapi itu tidak berguna karena semuanya telah mencapai titik ini. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menolak untuk mengakui apa yang telah dia lakukan. Jika tidak, dia bisa langsung memecat Marvin Brown hari ini. Dan besok, dia akan memecat Sheldon Xavier. Dalam waktu kurang dari 10 menit, James Ray akhirnya tiba. Dia mendengar tentang apa yang terjadi ketika dia sedang dalam perjalanan. Dia tidak bodoh, dan bisa dengan cepat memahami situasinya. Yul Graham tahu bahwa keluarga Serai selalu ingin menjatuhkannya. Karena itu, dia mencoba menggunakan Tuan York, yang memiliki latar belakang yang kuat, untuk berurusan dengan keluarga Serai hari ini. Keluarga Serai juga telah menemukan identitas dari apa yang disebut Tuan York ini. Keluarga Serai memang kuat. Hanya dalam 10 menit, mereka berhasil mengetahui identitas Harvey. CEO Silver Nimbus Enterprise adalah suami langsung dari Mandy Zimmer. Perwakilan Prince York dari Sky Corporation. Keluarga Serai tidak peduli tentang identitas pertamanya. Mereka lebih khawatir tentang identitas kedua Harvey. Saat ini, 4 keluarga kelas 1 telah mencapai konsensus, dan itu tidak akan mengambil tindakan terhadap Prince York untuk saat ini. Sebaliknya, mereka memiliki ide yang berbeda dan memilih untuk memulai dengan Yvonne Xavier. Dalam keadaan seperti ini, keluarga Serai mungkin harus bertarung sendirian saat menghadapi perwakilan Prince York. Keluarga Serai mungkin akan berakhir menyedihkan kali ini. Bab 926. Kepala. Dia orang yang memukulku. Dia bahkan ingin aku berlutut dan meminta maaf padanya. Yul Graham juga ada di sisinya. Ini adalah pembangkangan. Kita harus membunuh mereka semua dan membuat mereka menyesal telah dilahirkan ke dunia ini. Saat Luke melihat James masuk, dia bergegas maju dan mulai meneriakkan ketidakpuasannya. Dia adalah cucu James yang paling dicintai. Jika tidak, bagaimana dia bisa dinobatkan sebagai Pangeran Serai? Di masa lalu, James pasti akan membantu Luke menghukum siapapun, selama Luke menginginkannya. James menatap Harvey dalam-dalam, yang tenang. Dia menarik napas dalam-dalam dan kemudian menamparkan wajah Luke. Dia berteriak, "Kau bodoh. Aku mengajarimu untuk menjadi rendah hati setiap hari, namun kau selalu membuat masalah di luar. Apakah kau ingin keluarga Serai mendapat masalah besar?" Luke tidak pernah menyangka James akan menamparnya saat James tiba. Luke bukan satu-satunya. Orang lain juga tidak mengantisipasi ini. Penting untuk dipahami bahwa keluarga Serai melakukan bisnis real estate dan bekerja di industri pendidikan, yang keduanya merupakan bisnis yang sangat menguntungkan. Di antara 4 keluarga kelas 1 di Bakut, keluarga Serai memiliki kekayaan paling banyak. Ini juga mengapa mereka selalu begitu arogan dan mendominasi. Terutama Luke, yang selalu menggunakan identitasnya sebagai Pangeran Serai untuk menindas para pria dan melecehkan para wanita Bakut. James selalu sangat menyukai Luke, berpikir bahwa Luke akan dapat menghidupkan kembali keluarga Serai. Karena itu, dia selalu memenuhi setiap keinginan Luke.
Di masa lalu, James pasti akan mengirim anak buahnya untuk menghancurkan siapa saja yang berani memprovokasi Luke. Itu menyebabkan Luke menjadi lebih arogan dan mendominasi. Tanpa diduga, pada kesempatan ini, dia menamparkan Luke. Sementara semua orang tercengang oleh keterkejutannya, James sudah mendekati Harvey. Matanya sangat dalam. Dia mempelajari Harvey sebentar sebelum berkata, "Tuan York, saya sudah tahu apa yang terjadi, termasuk kejadian di sore hari. Selanjutnya, saya minta maaf kepada Anda atas nama keluarga Serai." Seluruh tempat menjadi gempar karena seruan James. James Serai, kepala keluarga kelas 1, keluarga Serai. Tidak hanya dia tidak membantu Luke menghukum siapapun, tetapi dia juga meminta maaf. Apa yang sedang terjadi? Sebagian besar tamu yang hadir mencubit diri mereka sendiri saat ini, mencoba memastikan bahwa mereka tidak sedang bermimpi. James memiliki profil tinggi, memancarkan getaran merendahkan kepada siapapun yang memandangnya. Namun, dia meminta maaf. Ini, apa yang terjadi? Apakah James Ray baru saja meminta maaf? Aku belum pernah mendengar hal seperti itu. Dia bahkan tidak berlutut saat menghadapi pria dari York saat itu. Tidak bisakah kalian semua melihatnya? Kepala Serai tampaknya sedikit takut pada pemuda ini. Siapa pria itu? Tuan Yul tidak hanya menunjukkan rasa hormat kepadanya, tetapi bahkan kepala Serai juga terintimidasi olehnya. Semua orang berbisik, mendiskusikan identitas Harvey. Mereka benar-benar tidak percaya. Beberapa dari mereka bahkan memiliki tatapan yang berfluktuasi. Sepertinya tidak ada orang seperti itu di Bakwood. Kalau tidak, semua orang akan tahu siapa Harvey. Dia adalah pria yang sangat berbakat dari Hong Kong atau Las Vegas. Atau raja sejati dari Wolsing, Mordu, Golden Sands, atau daerah selatan lainnya. Jika seseorang bisa mengendarai ekor jas Harvey, dia pasti akan menuai manfaat yang tak terbayangkan, terlepas dari identitas mereka. Banyak yang tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Sekarang, mereka tidak sabar untuk menyanjung Harvey. Hanya kesombongan mereka yang menghentikan mereka untuk melakukannya. Mereka berada dalam keadaan putus asa karena ketidaksabaran dan kecemasan. Bab 927. Pangeran Serai, kau telah berulang kali memprovokasiku dan membuatku tidak nyaman. Apa menurutmu aku mudah diinjak? Harvey berkata dengan acuh tak acuh, mengamati James Serai, yang berdiri di depannya. James Serai menarik napas dalam-dalam lagi. Dia telah menemukan dari mana Harvey berasal. Meskipun dia agak takut pada Harvey, itu hanya sedikit ketakutan. James menjawab dengan sungguh-sungguh. Tuan York, aku tahu siapa kamu dan siapa yang ada di belakangmu. Keluarga Serai tidak bermaksud menyinggung orang di belakangmu, jadi kami minta maaf atas apa yang terjadi hari ini. Tapi tolong, jangan memaksakan keberuntunganmu. Luke Serai memegangi pipinya dan menggeram. Tuan, status apa yang mungkin dimiliki sampah ini? Bukankah dia hanya menantu yang menumpang? Mengapa kita, keluarga Serai, perlu takut padanya? Mengapa keluarga Serai harus meminta maaf? Bahkan jika kamu dapat menerima penghinaan seperti itu, keluarga kami tidak mampu membelinya. Diam. James memelototi Luke. Dia mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan masalah hari ini, tetapi Luke mencoba untuk campur tangan. Dia berpikir sejenak, dan kemudian menambahkan dengan muram. Luke, datang ke sini dan minta maaf kepada Tuan York. Mustahil. Bagaimana aku bisa meminta maaf kepada menantu yang menumpang? Luke menatap James dengan tatapan menghina. Tuan, kami Serai tidak takut pada siapapun. Tamparan. James menamparkan wajah Luke lagi. Dia menggeram dengan dingin. Ikuti saja apa yang aku katakan dan minta maaf. Berhentilah berbicara banyak omong kosong. Ini adalah pertama kalinya James ingin mencekik Luke sampai mati. Tidak bisakah kau melihat apa yang aku coba lakukan? Situasi saat ini di Bakwood berbeda dari beberapa tahun yang lalu. Di satu sisi, Sky Corporation telah bangkit. Di sisi lain, keluarga Leo dari Hong Kong telah masuk.
Dalam keadaan ini, bahkan jika keluarga Serai telah bersekutu dengan 3 keluarga kelas 1 lainnya. Jika mereka merusak keseimbangan antara kekuatan di Bakwood karena insiden kecil ini, maka mereka akan mendapat masalah serius. Jika bukan karena faktor-faktor ini, James, dengan kepribadiannya, tidak akan terintimidasi oleh perwakilan Prince York belaka. Membuatku meminta maaf. Mustahil. Aku tidak akan pernah melakukannya dalam hidup ini. Kau anjing kampung. Aku bilang, ini belum berakhir. Luke menutupi wajahnya, matanya merah. Dia tidak peduli dengan James. Sebaliknya, dia berbalik dan melangkah pergi. Tepat ketika James hendak menghentikannya, Luke mencibir. Tuan, karena kamu sangat takut, maka aku akan menemukan ayah baptisku untuk melakukan keadilan bagiku. York, kau celaka. Kita tunggu dan lihat. Aku akan membuat hidupmu seperti neraka dalam beberapa hari. Rowan Juan, yang awalnya shock, akhirnya sadar kembali setelah melihat Luke pergi dengan marah. Dia tersandung dan buru-buru mengikuti James untuk pergi, takut dia tidak akan bisa pergi jika dia tidak bergerak sekarang. Harvey menyipitkan matanya pada adegan ini tetapi tidak menghentikannya. Ekspresi James berubah. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, Tuan York, itu cukup untuk hari ini. Tuan muda Luke berperilaku buruk. Aku akan kembali dan mendisiplinkannya. Aku berjanji dia tidak akan melakukan apapun secara impulsif. James juga pergi dengan cepat setelah dia selesai berbicara. Para penonton tampak menyesal ketika mereka menyaksikan keluarga Serai pergi. Tidak ada yang akan mengantisipasi bahwa perkelahian hari ini akan berakhir dengan terburu-buru. Tuan York, aku khawatir kamu harus berhati-hati dalam beberapa hari mendatang. Yul berjalan mendekat, suaranya dalam saat dia berbicara dengan Harvey. Bab 928. Apa maksudmu? Harvey bertanya dengan acuh tak acuh. Yul Graham berbisik. Anak itu, Luke, tidak memiliki banyak kemampuan, tetapi dia masih bisa menjadi pangeran dari keluarga Serai. Alasan terbesar untuk itu adalah karena dia memiliki ayah baptis yang baik. Siapa? Raja jalanan di Southlight, John Gotti. Yul berkata dengan suara yang dalam, ekspresi serius di wajahnya. Status John terlalu tinggi. Dia adalah karakter yang tangguh di jalanan Southlight. Yul mungkin orang pertama yang memegang komando di Bakwood, tetapi bahkan dia tidak mampu memprovokasi John Gotti. Harvey tertawa. Maksudmu Luke akan meminta John Gotti untuk mengejarku? Mungkin begitu. Yul tampak muram. Aku tahu kamu kuat. Tapi keluarga Serai kaya dan John memiliki anak buahnya. Jika mereka menggabungkan kekuatan, dampaknya akan luar biasa. Tetap saja, harap berhati-hati, Tuan York. Harvey menoleh dan mengamati Yul dengan cermat. Dia kemudian berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kau mengharapkan konflik besar antara Luke dan aku? Bahwa kedua belah pihak akan melemah? Tidak, aku tidak berani. Yul tidak berani menatap langsung ke mata Harvey dan terus menundukkan kepalanya. Harvey menjawab. Kali ini kau menggunakanku sebagai pion. Aku akan melepaskannya karena kau memang membantuku dengan masalah ini sore ini. Kita kembali ke titik awal sekarang. Jika hal yang sama terjadi lain kali, kau tahu apa konsekuensinya. Yul berkeringat dingin. Harvey mengangkat bahunya dengan santai, melihat sekeliling, dan berkata, Jangan terlalu formal. Bukankah ini pertemuan ilmiah? Jangan ragu untuk melakukan apapun yang kamu inginkan. Yul dengan cepat bereaksi dan berkata, Bersikaplah seperti sebelumnya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Para tamu kembali ke tempat duduk semula, tetapi masing-masing melihat ke arah Harvey dengan tatapan berapi-api. Tapi karena Yul menemani Harvey sepanjang waktu, tidak ada yang berani datang. Setelah tetap seperti ini selama setengah jam, Harvey menjadi bosan. Apa yang disebut pejabat senior komunitas pendidikan ini tidak berbeda dari yang lain. Mereka mungkin telah belajar selama bertahun-tahun, tetapi mereka juga tidak memiliki karakter yang sangat baik. Sebaliknya, orang-orang ini utilitarian.
Singkatnya, Harvey sangat kecewa dengan apa yang disebut kepala sekolah dan ketua ini. Sepertinya dia ditakdirkan untuk tidak dapat menemukan perguruan tinggi yang dia sukai malam ini. Pertemuan ini membosankan. Harvey berdiri. Aku akan pergi dulu. Yuna ingin mengikuti Harvey dan pergi juga, tapi Harvey berkata, tidak. Baik bagimu untuk tinggal. Suasana di pertemuan ilmiah kembali normal setelah Harvey pergi. Ya ampun. Apa identitas orang itu barusan? Bahkan kepala keluarga Shrey meminta maaf padanya. Itu menakutkan. Semuanya, aku merasa segalanya tidak akan berakhir dengan mudah. Melihat sikap Luke Shrey barusan, aku pikir sesuatu yang besar akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Set. Jangan bicara omong kosong. Kita tidak bisa menyinggung kedua belah pihak. Tidak ada yang berani mengatakan apa-apa lagi setelah itu. Kulit Yuna menjadi sangat mengerikan saat dia mendengarkan diskusi mereka. Dia akhirnya mengerti bahwa Harvey memang orang yang hebat. Sebuah tokoh besar yang memiliki karakter dan moral yang baik. Sayang sekali dia sudah menikah. Memikirkan hal ini, Yuna merasakan sedikit penyesalan di hatinya. Di Garden Residence, Harvey menyalakan ponselnya dan mulai mencari informasi tentang beberapa perguruan tinggi dan universitas. Mandy Zimmer, yang baru saja kembali ke rumah, menatapnya dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Ada apa denganmu? Bab 929. Berapa umurmu? Apakah kamu berencana untuk mencari perguruan tinggi atau universitas untuk studi lebih lanjut? Mandy senang melihat Harvey termotivasi. Jika suaminya berniat untuk belajar, dia akan bersedia membiayai suaminya untuk belajar di luar negeri. Tapi Harvey menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan berkata, ini bukan untukku, tapi Cynthia. Bukankah dia di tahun ketiga sekolah menengahnya? Dia akan segera masuk universitas. Aku menemukan bahwa universitas di Baku tidak begitu bagus. Aku khawatir Cynthia harus pergi ke Walsing, Mordu, atau mungkin San Francisco untuk kuliah. Mandy tertawa dan berkata, Harvey, biarkan ayah dan ibu yang menanganinya. Kamu hanya saudara iparnya. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Harvey menggosok pelipisnya. Dia tidak bisa memberitahu Mandy bahwa dia telah melihat melalui warna asli orang-orang di komunitas pendidikan Bakwood pada pertemuan ilmiah malam ini. Sepertinya aku harus mendorong perjalanan ke San Francisco. Aku akan membantu Cynthia pergi dan melihat universitas di sana. Gumam Harvey. Dia awalnya berpikir dia tidak perlu terburu-buru dalam perjalanannya ke San Francisco. Tapi sekarang, sepertinya lebih baik pergi secepat mungkin. Di pinggiran Bakwood, di halaman bergaya Jepang retro, banyak pria berjas hitam menjaga area interior dan eksterior. Mereka semua sangat besar dengan pinggang menonjol yang menyembunyikan senjata api. Gerbang halaman didorong terbuka, dan beberapa orang masuk. Pengawal ini mengerutkan kening dan santai hanya ketika mereka bisa melihat orang yang masuk. Pemuda yang datang bukan hanya Pangeran Shrey, tapi juga tuan mereka, anak baptis John Gotti. Ayah baptis, aku diganggu di luar. Aku bahkan ditampar beberapa kali. Luke berlutut di tanah dan meledak dengan ekspresi sedih begitu dia memasuki ruang tamu. John berlutut di atas futon, sebuah pedang panjang tergeletak di lututnya. Matanya awalnya tertutup dan dia sedang bermeditasi. Namun, dia tiba-tiba membuka matanya dan berkata, kamu adalah pangeran dari keluarga Shrey. Siapa di Bakwood yang berani menyentuhmu? Ayah baptis, identitas orang itu tidak sesederhana itu. Aku baru mengetahuinya melalui beberapa saluran. Dia bekerja untuk Prince York. Luke menggertakkan giginya, tampak enggan. Jika itu Prince York sendiri, maka aku tidak akan mengatakan apa-apa. Namun, dia hanya bawahan Prince York. Namun, dia berani memprovokasiku. Ayah baptis. Aku tidak bisa menerimanya. John mengulurkan tangan kanannya dan dengan lembut menyentuh pedang panjang itu. Dia kemudian merenung lama sebelum perlahan berkata, maksudmu orang yang menyinggungmu adalah bawahan Prince York? Mungkin begitu. Jawab Luke. Selain itu, dia mungkin memiliki beberapa status.
James menolak membela Luke. Luke hanya bisa menaruh harapannya pada Jon sekarang. Jon merenung lagi untuk waktu yang lama. Kemudian dia berkata, "Sekarang, situasi di Bakhmut cukup genting. Prince York sibuk mengintegrasikan berbagai sumber daya yang sebelumnya milik keluarga York. Stephen York mengendalikan segalanya di belakang 4 keluarga kelas 1. Chris Leo dari Leo telah datang ke Bakhmut di bawah perintah Melissa Leo. Departemen militer di Southlight akan mengubah pertahanan baru-baru ini, dan keluarga Xavier di Southlight siap untuk bergerak. Begitu banyak peristiwa yang kacau. Dari semua waktu, Prince York membiarkan bawahannya bertindak begitu sembrono. Lupakan. Meskipun ayah baptis sudah pensiun, prinsipku adalah kita tidak akan menyerang kecuali kita diserang. Jika seseorang menggertak putraku, aku pasti akan mendapatkan keadilan, bahkan jika seseorang itu adalah Prince York. Apalagi bawahannya. Bawa Cech bersamamu. Ingat, urus semuanya dengan rapi." Luke sangat senang. Itu, Harvey, sudah mati sekarang. Bab 930. Setelah memutuskan untuk pergi ke San Francisco dan membantu Cynthia untuk mencari universitas yang bagus, Harvey meminta Yvonne untuk membuat pengaturan awal untuk urusan yang akan datang. Misalnya, perusahaan cabang di San Francisco membutuhkan orang lokal yang cakap untuk bertanggung jawab atas operasi independen. Mandy sangat terkejut setelah Harvey memberitahunya tentang pergi ke San Francisco. "Apakah kamu pergi ke sana untuk membantu Cynthia mencari universitas yang bagus? Berapa lama kamu tinggal di sana?" "Paling lama 3 atau 5 hari." Harvey memikirkannya di dalam hatinya. Jika ternyata baik, dia bisa menyelesaikan urusan di cabang dalam 1 hingga 2 hari. Kemudian, dia bisa mengunjungi Universitas San Francisco. Sebenarnya, jauh di lubuk hati Harvey, dia berharap Mandy akan pergi bersamanya. Sayang sekali Mandy terlalu sibuk akhir-akhir ini. Bagaimana dia punya waktu untuk pergi bersamanya? Mandy berpikir sejenak dan berkata, "Jika kamu ingin pergi, kamu bisa pergi. Tapi karena kamu akan pergi ke sana, tolong lakukan sesuatu untukku." "Apa itu?" Harvey bahkan tidak mempertimbangkan apakah akan setuju atau menolak. Karena itu adalah permintaan istri tercinta, dia pasti akan melakukan apa saja untuknya. "Aku punya sahabat bernama Halsey Lowe yang baru saja kembali dari belajar di Kekaisaran Matahari yang tidak pernah terbenam. Dia bilang dia akan bekerja di San Francisco. Aku sedikit khawatir dengan keselamatannya karena dia sendirian di sana. Jadi, tolong temui dia untukku. Juga, silakan kunjungi perusahaannya dan di mana dia tinggal." Mandy berbicara dengan sangat serius. "Oke, tidak masalah. Masalah kecil." Harvey masih ingat Halsey. Dikatakan bahwa keluarga Lowe juga berasal dari Niumhi sebelumnya. Tampaknya mereka telah pindah ke luar negeri untuk berkembang. Halsey dan Mandy tidak bertemu selama bertahun-tahun. Cukup mengejutkan bahwa Halsey kembali kali ini. Harvey mendengar bahwa wanita ini cukup kuat. Dia belajar di University of Oxford dan University of Cambridge saat dia berada di Kekaisaran Matahari yang tidak pernah terbenam. Dia bahkan menerima beasiswa dari 2 universitas peringkat teratas ini. Dikatakan bahwa setelah lulus, bank-bank investasi besar di Amerika dan Kekaisaran Matahari yang tidak pernah terbenam mengiriminya banyak undangan, berharap dia akan menduduki jabatan itu. Mandy mengerutkan kening saat dia terus berbicara tentang Halsey. Halsey melakukannya dengan sangat baik di luar negeri. Aku tidak tahu mengapa dia tiba-tiba ingin kembali. Lingkungan kerja saat ini tidak begitu baik. Bakat hebat seperti dia mungkin tidak dapat menemukan platform yang tepat untuk menunjukkan keahliannya. Harvey tidak terlalu tertarik dengan masalah ini, tetapi Halsey tetap menjadi sahabat istrinya. Dia hanya ingin menyelesaikan tugas dan tidak ingin memiliki komunikasi lain dengannya. Namun, dia pergi bersama Mandy dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengapa dia tidak datang ke Bakhmut? Bakhmut memiliki banyak ruang untuk pengembangan sekarang. Ada banyak perusahaan besar dan kelompok di sini. Ada juga bank investasi yang cocok untuknya. Mandy tersenyum. "Kamu meremehkan Halsey.
Dia sedikit sombong. Dia lebih suka berada di puncak perusahaan daripada hanya karyawan biasa. Karena dia memilih pergi ke San Francisco untuk berkembang, dia pasti setidaknya menemukan posisi seperti manajer umum sebuah perusahaan cabang. Dia tidak tertarik untuk memulai sebagai manajer departemen kecil. Harvey mengangguk dan tidak bertanya lagi. Dia kemudian pergi untuk mengatur hal-hal untuk perjalanan San Francisco untuk sisa hari itu. Karena dia hanya pergi ke sana hanya 2 atau 3 hari, Reinhardt, yang awalnya tidak berencana untuk pergi bersamanya, juga memutuskan untuk mengikuti. Adapun Yvonne, dia tidak bisa pergi untuk sementara waktu karena masalah keluarga. Harvey agak bingung, jadi dia meminta Tyson Woods dan Ethan Hunt untuk menjaga Yvonne selama beberapa hari ini sebelum naik pesawat ke San Francisco. Keesokan harinya, di Bandara San Francisco, Harvey tiba di sana sehari sebelumnya. Namun, dia masih harus datang ke bandara pagi-pagi karena Halsey akan tiba oleh mereka.